Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bidan. Kembali lagi ke YouTube channel aku. Di sini aku mau share dengan teman-teman sahabat bidan mengenai soal-soal pasal dan amandemen Part 2. Jadi, soal ini aku share berdasarkan pengalaman aku yang ikut CPNS. Saya berharap sekali soal-soal ini bisa menjadi referensi buat teman-teman dalam membantu teman-teman belajar. Kita lihat ya soalnya. Oke, sebelum kita ke soal, aku ingin berbagi tips dengan teman-teman. Jadi, jangan lupa selalu banyak membaca mengenai soal-soal TWK. Yang kedua, banyakin latihan soal. Yang ketiga, buat jembatan keledai. Ini sangat penting ya, teman-teman. Dan yang keempat, pasal-pasal itu akan selalu keluar walaupun dia tidak berbunyi tentang pasal. Oke, ini soal yang pertama. Kita baca dulu ya wacananya. Merangkum sejarah pembubaran Indisparts, Partai Komunis Indonesia atau PKI dan Partai Nasional Indonesia (PNI). IP yang didirikan Douwe Dekker pada tahun 1912 dibubarkan pemerintah kolonial Belanda pada 1913. Kritik keras IP terhadap program politik etis menyulut kemarahan Belanda yang berujung pada pembubaran. IP PKI dibubarkan akibat pemberontakan yang dilakukan pada tahun 1926 di Jawa dan pada tahun 1927 di Sumatera. Adapun PNI dibubarkan karena sikap konfrontatif Soekarno, ketuanya, kepada pemerintah kolonial Belanda. Alasan pembubaran IP, PKI, dan PNI punya kemiripan, yakni posisi ketiganya vis-a-vis dengan pemerintah, paham komunisme atau Marxisme dan Leninisme yang menjadi dasar pembubaran partai dari luar inisiatif partai dianggap berlawanan dengan Pancasila, ideologi yang dianut pemerintah. Artikel ini telah tayang di kompas.com dengan judul Pembubaran Partai. 1. Lembaga negara yang berwenang membubarkan partai politik adalah A. Mahkamah Agung, B. Mahkamah Konstitusi, C. Lembaga Eksekutif, D. Lembaga Yudikatif. Jawabannya adalah B. Mahkamah Konstitusi. Oke teman-teman, jadi kalau ada soal seperti ini, sebaiknya teman-teman nggak usah membaca wacananya, langsung aja ke soal, atau kalau memang diperlukan membaca wacana, baca dengan cepat ya. Kita lihat pembahasannya ya. Di pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1-nya, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutuskan sengketa wewenang lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu. Jadi di sini kita bisa lihat ya, kalau wewenang Mahkamah Konstitusi dapat memutuskan pembubaran partai politik. Lanjut ya, untuk nomor 2, dasar hukum pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah A. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, B. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003, C. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001, D. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Jawabannya adalah D. Kita lihat ya kenapa jawabannya D. Di sini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Di sini setelah menimbang dan mengingat, maka diputuskan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi itu Nomor 24 Tahun 2003. Ini teman-teman bisa searching di Google mengenai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 ya, tentang Mahkamah Konstitusi.
ya, masih mengenai Undang-Undang Mahkamah Konstitusi nomor 24 tahun 2003 ya. Yang dimaksud alat bukti menurut Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 adalah A. Surat atau tulisan, B. Keterangan saksi, C. Semua jawaban benar, D. Semua jawaban maksud saya C. Semua jawaban salah, D. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah D. Yuk kita lihat ya di Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 bagian keempatnya alat bukti. Di sini pasal 36 ayat 1 alat bukti ialah A. Surat atau tulisan, B. Keterangan saksi, C. Keterangan ahli, D. Keterangan para pihak, E. Petunjuk, dan F. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. Oke, jadi teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi jawabannya adalah D, karena surat atau tulisan keterangan saksi merupakan alat bukti. Kita lanjut untuk nomor 4 ya. Yang menetapkan macam dan harga mata uang adalah A. Presiden, B. Menteri Keuangan, C. Undang-Undang 1945 pasal 23B, D. Undang-Undang 1945 pasal 23A. Jawabannya adalah C. Kenapa C? Kita bisa lihat ke Undang-Undang Dasar ya 1945. Di sini bab 8 hal keuangan. Kita fokus ke pasal 23B di mana di sini berbunyi macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Jadi jawaban yang benar adalah pasal 23B ya. Pasal 23A juga sering keluar mengenai pajak. Jadi teman-teman bisa banyak membaca tentang Undang-Undang Dasar 1945. Oke, di sini kita sering dengar ya pemberian gelar dan tanda jasa. Oke, yang nomor 5 ini yang berwenang memberikan gelar dan tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan adalah A. MPR, B. Menteri Keamanan, C. DPR, D. Presiden. Jawaban yang benar adalah D. Presiden. Lanjut nomor 6. Beberapa tahun yang lalu kita sering mendengarkan mengenai amnesti pajak yang dislogankan dalam kasus perpajakan. Amnesti yang diberikan Presiden memperhatikan pertimbangan A. MPR, B. Menteri Keamanan, C. DPR, D. Presiden. Jawaban yang benar adalah C. DPR. Jadi di sini kenapa jawabannya C? Kita lihat ya di sini. Di sini aku gabung aja ya. Di mana pasal 14 ayat 2 Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Oke, untuk nomor 5 di sini ya pasal 15 Presiden memberikan gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang. Jadi teman-teman udah jelas ya nomor 5 dan nomor 6. Oke, ini soalnya gabung ya. Berapa kali kah Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen? A. 4 kali, B. 3 kali, C. 7 kali, dan D. 6 kali. Jawabannya adalah A. 4 kali ya diamandemen. Lanjut nomor 8. Tahun berapakah amandemen yang pertama? A. 4 Oktober 1999, B. 19 Oktober 1999, C. 4 Oktober tahun 2000, D. 19 Oktober tahun 1999. Jawabannya adalah B. 19 Oktober tahun 1999. Lanjut nomor 9. Kapan amandemen ketiga dilakukan? A. 18 Agustus tahun 2000, B. 18 Agustus tahun 2001, C. 1 Agustus tahun 2002, D. 8 Agustus tahun 2000. Jawabannya adalah A. 18 Agustus tahun 2000. Lanjut nomor 10. Amandemen yang terakhir dilakukan tahun A. 4 Mei 2002, C. 3 Agustus tahun 2002, C. 11 Agustus tahun 2002, D. 4 Juli tahun 2002. Jawabannya adalah C. 11 Agustus tahun 2002.
Oke, aku buat ini satu kali ya soalnya, karena jawabannya itu berkesinambungan. Kita lihat pembahasannya. Oke, ini adalah pembahasan mengenai amandemen. Di sini amandemen terjadi sebanyak 4 kali ya. Yang dimana amandemen pertama itu ditetapkan pada tanggal 19 Oktober tahun 1999, berhasil diamandemen sebanyak 9 pasal. Yang kedua, amandemen yang kedua ini ditetapkan pada tanggal 18 Agustus tahun 2000, yang pasalnya telah diamandemen sebanyak 25 pasal. Yang ketiga, amandemen yang ketiga ini ditetapkan pada tanggal 9 November tahun 2001. Pasal yang diamandemen sebanyak 23 pasal. Dan yang keempat, perubahan yang keempat untuk Undang-Undang Dasar 1945 itu pada tanggal 11 Agustus tahun 2002, di mana telah berhasil mengamandemen 13 pasal serta 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Kemarin juga sempat saya mendapatkan soal mengenai pasal-pasal yang diamandemen. Jadi teman-teman bisa searching ya, atau next video saya akan buat soalnya pasal-pasal berapa sajakah yang diamandemen, yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Oke teman-teman sahabat bidan, pokoknya teman-teman harus ini ya, bisa hafalin aja ini yang tulisan bertulisan bercetak tebal merah ya, tahun dan tanggalnya dan bulannya ya, karena biasanya ini keluar 1 atau 2 nomor. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini ya. Saya berharap sekali video ini bisa membantu teman-teman dalam ujian seleksi CPNS tahun ini ya. Semoga teman-teman bisa lulus ya. Terima kasih.